Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Sholawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Jamaah dan pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berwasiat pada diri saya sendiri dan semoga wasiat ini juga bermanfaat bagi jamaah dan pemirsa rahimakumullah. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu puasa sebagai bukti ketaatan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jamaah rahimahullah yang diberkahi oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, dan tentunya dalam bulan suci yang penuh dengan berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa bisa melaksanakan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa pada dasarnya adalah salah satu sarana ibadah kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Termasuk hasrat untuk makan, minum, kemudian nafsu-nafsu yang lainnya. Dimulai dari sejak terbitnya fajar di pagi hari hingga berakhir pada sore hari ketika matahari terbenam. Sebenarnya makan, minum, dan hasrat hawa nafsu yang lainnya itu adalah bagian hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari manusia. Namun pada dasarnya juga tetap kita harus senantiasa belajar untuk mengendalikan hawa-hawa nafsu tersebut, sehingga kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia seperti yang kita rasakan. Jamaah dan pemirsa rahimahumullah, sebagaimana dikisahkan bahwasannya
puasa itu secara sejarah sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh umat-umat atau bangsa-bangsa yang lain. Orang Yunani, orang Romawi, mereka melaksanakan puasa ketika mereka akan berperang. Karena menurut mereka puasa itu bisa menahan hawa nafsu untuk menguasai, menahan hawa nafsu untuk mencelakai dan sebagainya. Tetapi juga selain itu mereka yakin bahwa puasa itu memberikan spirit perjuangan untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Akan tetapi sejarah puasa Ramadan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah atau bertepatan dengan tahun 622 Masehi, di mana perintah tersebut tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah rahimakumullah, dalam terjemahan tersebut kita jelaslah bahwa sesungguhnya puasa itu untuk membentuk pribadi muslim itu agar lebih bertakwa kepada Allah. Jadi goal akhirnya atau goalnya itu adalah ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan itu adalah terbentuknya manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita jalankan ini adalah puasa yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita sudah menjadi seorang muslim, di mana selanjutnya sebagai seorang muslim itu pasti akan menjalankan syariat-syariatnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Jamaah rahimahullah, pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menjalankan perintah Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian mendapatkan wahyu, firman Allah untuk menjalankan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Maka kemudian umat Islam menjalankan ibadah puasa itu dengan cara yang sederhana, karena mereka pada saat itu umat Islam berada di perantauan, di tempat hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga pada saat itu masih beradaptasi terhadap lingkungan sekitar, sehingga dilaksanakan dari terbitnya matahari hingga terbenam matahari. Jamaah rahimakumullah, sehingga setiap kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian ibadah-ibadah berikutnya, terutama ibadah sholat wajib dan seterusnya yang sudah disyariatkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW, kita termasuk salah satu umatnya yang taat. Sebagaimana tadi saya menyampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian pada akhirnya mari kita simpulkan bahwa kita menjalankan ibadah puasa ini berarti kita telah taat menjalankan perintah Allah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat 183. Yang kedua, kita sudah menjalankan apa yang sudah Rasulullah ajarkan, tuntunkan kepada umat-umatnya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan syariat dari yang diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya di tengah pandemi yang tidak pasti. Kemudian kita digolongkan oleh menjadi orang-orang yang taat terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita dapat mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Allahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.